Intens investigasi. Usai resmi bercerai, rupanya polemik Ria Ricis dan Teuku Ryan tidak berhenti begitu saja. Pasalnya, penyebab perceraian mereka yang tertulis dalam isi gugatan yang diajukan oleh Ricis bocor ke publik, hingga warganet pun banyak yang terkejut dan tidak menyangka sebegitu krusialnya masalah yang terjadi antara Ricis dan Ryan saat mereka masih berumah tangga. Atas kehebohan yang terjadi, Ryan pun dihujat habis-habisan oleh netizen lantaran hidupnya yang dicap mendompleng Ricis hingga soal orang tuanya yang dianggap sering ikut campur hingga diduga pemicu retaknya rumah tangga. Akhirnya, Ryan pun mengklarifikasi dan menjelaskan segala unek-uneknya yang berhubungan dengan isi gugatan Ricis kepadanya yang kini menjadi konsumsi publik. Lalu, seperti apa Ryan mengklarifikasi soal ibundanya yang sempat dituding mencuri hampers oleh Ricis saat gelaran acara Tedak Siten Moana beberapa waktu lalu. Lalu, seperti apa pula atas gugatan yang tersebar itu? Ryan pun cenderung tidak akan mengajukan banding hingga kuasa hukumnya pun meminta untuk lebih legowo menerima keputusan cerai serta para sahabat Ryan dan juga Ricis yang mendoakan yang terbaik untuk mereka. Di sisi lain, seperti apa pula seorang ulama yang turut menanggapi atas sikap Ryan yang kabarnya tidak memberikan nafkah batin untuk Ricis setelah kehamilan pertamanya. Hingga perilaku Ryan itu pun dinilai kuranglah tepat karena saat seseorang menikah haruslah menerima segala kekurangan pasangannya. Dan bagaimana pula Silet Awards 2024 yang akan kembali dengan nominasi Asmara Tersilet, yang tentunya dalam kategori ini akan ada 6 sosok artis yang dipilih karena kisah asmaranya yang kerap menggemparkan jagat hiburan tanah air seperti Dewi Persik, Puri Setia, Irish Bella, Natalie Hoscher, dan Oki Agustina. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik Ria Ricis dan Teuku Ryan seolah masih terus bergulir dan juga memanas, meski keduanya pun telah resmi bercerai pada 2 Mei 2024 lalu. Bagaimana tidak, usai isi gugatan Ricis kepada Teuku Ryan yang bocor dan viral di media sosial, hingga Ryan pun akhirnya dihujat habis-habisan oleh netizen lantaran alias numpang hidup dari Ricis. Kini, Ricis pun dikuliti Ryan lewat klarifikasinya di media sosial. Ya, lewat klarifikasinya itu, Ryan yang terlihat begitu sedih dengan matanya yang memerah dan juga menahan air matanya pun mengungkap sebuah momen pahit yang dikenangnya atas sikap kurang ajar mantan istrinya itu yang sempat menuding ibundanya mencuri hampers saat digelarnya acara Tedak Siten Moana beberapa waktu lalu. Dalam klarifikasinya, Ryan pun juga menyebut hal itu hanyalah kesalahpahaman saja lantaran hampers tersisa yang merupakan barang endorse dan seharusnya masuk Instastory milik Ricis sudah tidak ada satupun yang tersisa, hingga pada akhirnya menuding ibunda Ryan yang mengambilnya. Padahal menurut Ryan, hampers tersebut diperoleh dari pihak manajemen Ricis sendiri. Melihat klarifikasi Ryan yang tidak sampai hati menjelaskan bagaimana Ricis menuding ibundanya mencuri hampers. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi melihat klarifikasi Ryan atas hal tersebut?
Ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Sebetulnya kalau pertanyaannya tujuan klarifikasi apa sih? Tujuan klarifikasi adalah tanda petik menampilkan kebenaran dari sudut pandang orang yang melakukan klarifikasi. Jadi artinya sudah pasti ada hal yang menurut Rian itu tidak benar. Dan disebutin loh, itu merusak reputasi dia, citra dia dan keluarganya. Ya maksudnya ya udah itu alasannya. Buat saya itu alasan yang paling jujur gitu loh. Ya udah benar gitu. Dan sekali lagi karena rekam jejak digital itu nggak hilang, maka buat saya itu sebuah hal yang masuk akal untuk dilakukan Rian. Enggak, dia sedih kok, kelihatan. Terlihat tarikan garisnya itu benar berubah ketika hit posisi ke anaknya, janji kepada anaknya. Itu sedih beneran karena mencakup anaknya. Ya, tolong kita perhatikan dari awal sampai akhir, mayoritas dia sebut Ricis itu adalah ibu dari mana. Ya, dia nggak sebut bahwa istri saya atau mantan istri saya atau sebut nama, enggak, ibu dari anaknya. Ini sebetulnya yang kita sebut sebagai distancing linguistik gitu ya, berjarak. Dia sudah bisa jadi alasannya karena status kan udah ketok palu gitu ya, atau yang kedua masih ada grudge atau masih ada beban keluh kesah istilahnya di hatinya Rian terhadap Ricis gitu, tapi dia nggak mau buka di dalam klarifikasi tersebut sehingga ya bisa jadi kemarahan, rasa sebel atau macam-macam lah yang kita nggak tahu, kita nggak bisa tebak-tebak gitu. Selain tanggapan dari seorang pakar mikroekspresi, menurut pengacara Rian atas gugatan yang tersebar sebelumnya, Rian pun cenderung tidak akan mengajukan banding. Hingga Deddy Rizal Armidi sebagai pihak kuasa hukum pun menyarankan Rian agar lebih legowo dengan menerima keputusan cerai. Dan persoalan hubungan dia apa segala macam masih diharapkan deh, mudah-mudahan tidak ada proses banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita, bisa dari mereka loh. Umpamanya mereka nggak terima nih dikasih 10 juta, minta sesuai dengan tuntutan awal, boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan sudah clear nih. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Sekali lagi Mas Deddy ulangi, tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya gitu loh, untuk bisa saling mendukung. Lantas, kuasa hukum Rian pun juga menjelaskan perihal dalam surat gugatan yang tersebar adanya poin mengenai transferan uang sejumlah 500 juta rupiah kepada Rian dari Ricis. Hingga Rian pun dinilai Ricis mengalami perubahan sikap yang cukup drastis. Dari yang awalnya mendiamkan karena ngambek uangnya habis, hingga berbalik menjadi baik hati saat menerima uang transferan tersebut. Bahkan, kuasa hukum Rian pun kembali menjelaskan, ternyata Rian pun tidak mengetahui uang tersebut adalah milik Ricis. Karena pada saat itu, Rian pun diberikan informasi bahwa uang tersebut adalah hasil kesepakatan kerja dirinya dengan beberapa brand. Dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Deddy tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan ini, karena mereka dua-dua public figure. Dan kita
Kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Melihat ramainya polemik Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kembali mencuat usai mereka resmi bercerai, Chand Kelvin dan Putra Siregar juga memberikan dukungan untuk Ryan dan Ricis sebagai sahabat. Apalagi sosok Ryan dan Ricis di mata para sahabatnya memang sama-sama sosok pekerja keras dan juga baik hati. Hingga para sahabat pun juga mendoakan yang terbaik untuk mereka meski mereka pun sempat heran terkait surat gugatan Ricis kepada Ryan yang kini viral dan beredar di media sosial. Ya pokoknya intinya buat dua sahabat saya, ada Teuku Ryan dan juga Ria Ricis. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk permasalahan kalian berdua. Saya yakin teman saya dua orang ini adalah orang yang baik, orang yang ngerti agama, orang yang sangat ngerti gimana sih mencari jalan keluar yang terbaik. Saya yakin yang terbaik buat mereka. Saya sebagai seorang sahabat cuma bisa mendoakan yang terbaik juga untuk kedua orang itu. Mudah-mudahan kehidupan kedepannya tidak ada apa-apa, baik-baik aja, dan pastinya bahagia selamanya untuk kalian berdua. Kalau saya orang yang nggak mau tahu urusan masing-masing karena ya takutnya kalau mencampuri kan jadi kayak kurang ajar dan lain-lain kan. Kalau saya lebih ke ya udah selama lu senang, selama lu bahagia, saya sebagai seorang teman cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka berdua aja. Doanya ya semoga keduanya, karena ada anak ya, ada anak yang harus tetap diperjuangin. Ya mudah-mudahan baik-baiklah semuanya. Kak Icisnya bahagia, Bang Riannya juga bahagia, jangan ada hal-hal yang nggak diinginkan lah. Harapannya itu sih. Mudah-mudahan ini kedepannya bahagia, dirahmatin Allah, juga nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya mudah-mudahan kayak gitu ke depan jangan bocor lah kan, soalnya rahasia rumah tangga orang ya. Kita susah juga kalau ngurus agama orang, ngurus rumah tangga orang gitu. Kasihan, pasti nggak nyaman juga kedua belah pihak gitu sih. Secara pribadi khususnya ya Mbak Am, ya berharap ya ini berjalan dengan baik aja lah. Apalagi ada statement yang kemarin via surat. Lantas, seperti apakah seorang ulama yang turut menanggapi sikap Ryan yang kabarnya tidak memberikan nafkah batin untuk Ricis setelah kehamilan pertamanya? Hingga perilaku Ryan itu pun dinilai kurang tepat karena saat seseorang menikah harus menerima segala kekurangan pasangannya. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Pemirsa Intens Investigasi. Dalam isi gugatan Ricis kepada Ryan, poin mengenai Ryan yang tidak pernah lagi memberikan nafkah batin sejak Ricis melahirkan memang cukup membuat ramai publik. Lantaran hal yang begitu pribadi bagi Ricis dan Ryan kini justru diketahui banyak orang. Bahkan tak sedikit dari netizen yang tidak percaya Ryan yang selama ini dianggap sebagai sosok suami yang baik bagi Ricis malah memiliki kebobrokan ketika dirinya menjalani rumah tangganya dengan adik Okky Setiana Dewi. Dan menurut seorang ulama, untuk perihal nafkah batin dari suami memang wajib diberikan kepada istri,
Meskipun untuk masalah teknis tersebut tergantung dari pasangan suami istri masing-masing bagaimana untuk menjalaninya. Jika tidak diberikan, hukumannya pun juga berat. Apalagi sosok Rian juga terlihat menghina sosok istrinya, di mana hal itu pun tertera dalam surat gugatan yang pada akhirnya membuat Ricis pun ingin mengubah bentuk tubuhnya. Benarkah perilaku Teuku Ryan yang seperti itu sangatlah tidak tepat? Karena saat seseorang menikah seharusnya menerima kekurangan pasangannya. Ya, buat kita para suami, bagaimanapun kita punya alasan dalam bekerja, berbisnis, mungkin kita juga bisa menyampaikan alasan itu. Tapi kan Allah Maha tahu. Apa karena sebab lelah, capek, atau karena sebab ada sesuatu yang berubah. Memang namanya cinta itu pasti berubah ya. Tapi kalau sayangnya itu lebih, maka apapun yang dia alami akan terkalahkan dengan sayangnya dia. Antum libasul lahunna wa antunna libasul lakum. Ya, suami pakaian istri, istri juga pakaian suami. Hendaknya bagaimanapun kekecewaan suami dan istri harus ditutup. Ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dalam Islam, ketika seseorang sudah menikah, itu sudah beda lagi taraf derajat perhatian seorang suami kepada istri. Mungkin pemirsa paham bahwa ada kalimat cinta dan sayang. Nah, ini harus diberikan pemahaman bahwa cinta itu mencari kelebihan. Cantiknya, tampannya, gantengnya, posturnya, hidungnya, mungkin apa aja yang itu cinta. Tapi kalau sudah menikah, itu sayang. Nah, sayang itu menerima kekurangan. Melihat perseteruan yang terjadi juga memancing berbagai macam komentar masyarakat yang cenderung melihat sosok Rian mengecewakan sebagai kepala rumah tangga. Karena Rian dianggap gagal untuk mengerti sikap sang istri yaitu Ria Ricis. Aduh, itu sih emang harus di cut off ya. Nggak, jangan dilanjut deh. Kalau emang mau dilanjut kayaknya si cowoknya harus tobat deh. Kalau pernikahan itu ketika ada dua faktor yang tidak terjalani itu menjadi salah satu syarat diperbolehkannya, walaupun perceraian itu diharamkan atau dihindari. Tapi kalau nafkah batin dan lahirnya itu tidak terpenuhi, ya mungkin dari Ria Ricis itu ya boleh menggugat perceraian kayak gitu. Seharusnya dari awal tuh dia udah tahu nih fisiknya Kak Ricis tuh kayak gimana. Seharusnya dia jangan kayak gitulah. Itu menyakiti hati perempuan. Hati perempuan itu kan sensitif. Lantas, seperti apa pula Silet Awards 2024 yang akan kembali dengan nominasi Asmara Tersilet, yang tentunya dalam kategori ini akan ada 6 sosok artis yang akan dipilih karena kisah asmaranya yang kerap menggemparkan jagat hiburan tanah air, seperti Dewi Persik, Puri Setia, Irish Bella, Natalie Hoscher, dan Oki Agustina. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Maria Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 akan kembali hadir, yang tentunya dengan beberapa nominasi termasuk nominasi Asmara Tersilet. Ya, Silet Awards 2024 akan kembali dengan nominasi yang sering menjadi sorotan, yaitu Asmara Tersilet.
Tentunya dalam kategori ini akan ada 6 sosok selebritis yang akan bisa dipilih oleh para pemirsa karena kisah asmaranya yang kerap menggemparkan dan juga menghebohkan jagat hiburan tanah air belakangan ini. Dan inilah 6 artis yang masuk dalam nominasi Asmara Tersilet, yaitu Dewi Persik, Furi Setia, Irish Bella, Natalie Holscher, dan juga Oki Agustina. Jangan lupa vote Asmara Tersilet favorit Anda lewat Instagram official RCTI dan juga RCTI Plus. Yang halal aja panas, apalagi yang haram. Jadi pasti ada ujiannya. Kan ini aku ibaratnya kan gini Mbak, ini kan Allah gak kurang-kurang kasih aku rezeki. Ya kan, salah satu contoh pekerjaan, job off air, job on air, ada aja. Berarti gak kurang. Katanya Allah, makanya Allah uji kesabaranku dengan ujian yang kayak gini. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya dan juga mencintai mereka, yaitu Airumi dan Amala. Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Dan kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain, aja sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah, kita saling menjelekan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Haso ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Asmara Tersilet, nominasinya adalah voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.